Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Sebenarnya Indonesia itu gelap apa terang? Ada kakek-kakek, dia bilang Indonesia terang, muka lu yang gelap. Ya kakek-kakek itu yang kata Faisal Assegaf yang ngerusak demokrasi bareng penguasa sebelumnya. Malah kata Faisal Basri, si kakek ini itu ikut main nikel yang 5,2 juta ton itu, dia bareng salah seorang anak penguasa yang ikut dalam penyelundupan nikel itu loh ke Cina, kata Faisal Basri almarhum. Dan si kakek ini bilang Indonesia terang. Bener juga, Indonesia terang itu terang. Ini jam 4 terang. Terus dia ngeledek mahasiswa yang demonstrasi bertajuk Indonesia gelap. Mukamu yang gelap. Susah juga ya, si kakek ini memang. Sebenarnya kalau ada pertanyaan Indonesia itu gelap apa terang, terang tapi sebenarnya gelap ya. Contoh, kalau kata Rocky Gerung, itu korupsi itu begitu terangnya dilakukan. Terang itu gimana itu, terang-terangan dilakukan gitu loh. Tapi dalam perspektif mahasiswa, ngerti perspektif enggak? Korupsi yang terang-terang dilakukan, dan itu yang membuat Indonesia gelap, maksudnya kan gitu ya. Korupsi yang terang-terang dilakukan itu tanda Indonesia itu gelap. Harusnya nggak begitu gitu. Contoh ICW, Indonesia Corruption Watch, itu tahun 2019 awal Jokowi periode kedua, kasus korupsi yang dicatat oleh ICW itu ada 271 kasus, tapi 4 tahun kemudian 2023 korupsinya itu jadi 3 kali lipat, jadi 791 kasus. Jadi di zaman Jokowi periode kedua korupsi itu terang-terangan dilakukan, meningkat gitu. Tapi menurut mahasiswa itulah Indonesia itu gelap, harusnya nggak begitu. Jadi ini si kakek yang bilang Indonesia itu terang, itu yang gelap itu kamu mahasiswa. Itu dia ngelihat yang dimaksud Indonesia gelap itu dalam bentuk cahaya ya. Ya kalau Indonesia ya, kalau selama masih ada cahaya matahari ya tetap terang. Tapi bukan itu, kelakuan pejabat-pejabat itu loh yang korupsi, itu yang bikin Indonesia itu gelap tuh, karena perbuatan-perbuatan jahat mereka itu loh. Kayaknya gitu ya maksudnya ya. Maksudnya Indonesia gelap tuh apa sih? Satu rumusan yang canggih sebenarnya. Soal hak asasi manusia itu ada 50 yang bunuh tanpa proses hukum di zaman Jokowi, kata siap mau kontras. Nah, itu menunjukkan Indonesia gelap, nggak menghargai hak-hak asasi manusia ya. Tuh 6 orang dibunuh di kilometer 50, santri front Laskar Front Pembela Islam. Itu sebuah kegelapan ya. Dalam Islam itu sebuah kegelapan, kezaliman itu adalah kegelapan gitu loh. Jadi yang dimaksud Indonesia gelap itu bukan cahaya rek. Kalau pagi ya terang, siang terang, sore terang, malam baru gelap.
ini Indonesia gelap itu satu metafor, satu perumpamaan yang mudah untuk mendefinisikan bahwa Indonesia punya banyak masalah yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dan diwariskan sekarang di zaman Prabowo, dan juga Prabowo tetap melanjutkan kegelapan di masa lalu di era penguasa sebelumnya. Kan gitu yang dimaksud Indonesia gelap. Kalau wajah-wajah mahasiswa itu nggak gelap, wajahnya cerah-cerah semua. Yang wajahnya gelap tuh penguasa-penguasa, pejabat-pejabat korup, ya, pejabat-pejabat yang kemarin melakukan satu penyalahgunaan wewenang, yang korupsi, yang menumpuk menumpuk kekayaan di mana-mana di atas penderitaan rakyatnya. Itulah pejabat-pejabat yang gelap, ya, nggak punya nurani yang bercahaya untuk memberikan jalan bagi pertumbuhan bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah demokrasi yang lebih baik, ya. Jadi ada kakek-kakek yang bilang Indonesia itu terang nggak gelap. Dia ngomong gitu merespon mahasiswa yang demonstrasi sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mengusung tajuk Indonesia gelap. Yang gelap tuh wajahmu. Ini orang tua tapi kayak anak-anak. Jadi dulu belajar bahasa Indonesianya berapa sih nilainya dia itu? Dia sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu loh maksudnya. Dan juru bicara istana juga bilang enggak, Indonesia nggak gelap kok. Siapa bilang Indonesia terang? Ya memang lain posisi, lain artikulasi. Orang yang udah punya duit banyak, punya perusahaan banyak, punya kekuasaan, ngelihat Indonesia terang. Tapi orang yang nggak dapat apa-apa, yang kuliahnya naik, kemudian orang tuanya nggak punya pekerjaan, susah bekerja, penutupan pabrik di mana-mana, ekonomi nggak tumbuh, tapi maling-maling banyak gitu kan, maling-maling berdasi. Menurut orang yang posisinya lain dengan penguasa, ya dia bilang Indonesia gelap karena gelap dibuat oleh pejabat-pejabat yang jahat itu, gitu, yang hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadinya sendiri, kepentingan keluarganya sendiri, kepentingan kelompoknya sendiri, rakyat banyak, terus pada terlunta-lunta hidupnya, ya, berjuang di jalan-jalan tanpa ada sentuhan dari pemerintah, nggak ada pembelaan dari pemerintah, gitu kan. Hidup juga selama 10 tahun, tapi mereka hidup dalam kegelapan. Maksudnya hidup nggak sejahtera gitu loh. Ya orang yang punya fasilitas, punya koneksi dengan kekuasaan, tentu mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya terang, nggak ada masalah. Ya dirinya nggak ada masalah, tapi rakyat itu yang banyakkan masalah. Dan disuarakan keperihan masyarakat, kesusahan masyarakat itu disuarakan oleh mahasiswa dan dirumuskan dengan satu frasa, satu kalimat pendek yang istilahnya yang padat, namanya Indonesia gelap gitu. Jadi Indonesia gelap bukan terus Indonesia nggak punya cahaya matahari pagi, siang, sore gitu maksudnya. Itu metafor. Ngerti nggak sih saya ngomong gini orang-orang? Susah juga. Ya kalau orang yang punya sampai 16 perusahaan, ya nggak mungkin dia bilang Indonesia gelap, karena saya merasa happy punya banyak perusahaan, ya gitu. Orang yang punya sertifikat tanah sampai 75 atau sampai 35 seperti orang-orang pejabat-pejabat itu, sertifikat tanahnya aja sebanyak itu, berarti kan tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Ya buat mereka Indonesia nggak gelap. Tapi buat orang yang berjuang bertahun-tahun nyicil rumah aja sampai 20 tahun baru lunas, tipe ini 21 tanah 70 meter, susah amat hidup 20 tahun kredit rumah. Ya memang Indonesia gelap karena nggak memudahkan, pemerintahnya nggak memudahkan rakyatnya punya rumah murah gitu loh maksudnya. Harus nyicil sampai 20 tahun sampai 15 tahun. Ya memang Indonesia gelap. Ini sebenarnya pemerintah diadakan untuk apa? Kan untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk mensejahterakan pejabat-pejabatnya sendiri kan? Kan gitu ya. Nah sekarang ada kritik sosial, kritik yang keras
dari mahasiswa bahwa Indonesia gelap. Ya gelapnya karena perbuatan orang-orang tua, pejabat-pejabat yang brengsek-brengsek itu loh maksudnya. Dikoreksi. Coba lebih memperhatikan rakyat gitu loh. Yang banyak, bukan membangun dinasti politik di mana-mana, keluarganya, emaknya, saudaranya pada pejabat-pejabat di berbagai daerah. Ada 300 tuh dinasti politik di seluruh Indonesia. Dimulai dengan dinasti ini yang paling gede, yang dinasti apa? Yang berpusat di Solo itu. Jadi gitu ya maksudnya Indonesia gelap tuh. Kalau saya memahaminya begitu, ya gelap buat orang-orang yang hidupnya jauh dari sejahtera. Tentu Indonesia terang buat orang-orang yang koruptor-koruptor dan yang dekat dengan kekuasaan, yang mendapatkan fasilitas ya dari penguasa karena mereka berkawan dengan penguasa itu. Dan mereka tentu mempersetankan kebanyakan orang, nggak memperdulikan rakyatnya sendiri yang penuh derita dan penuh dengan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan
kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.